Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Metaverse. Sesuai dengan judulnya, market ambruk, gimana dengan Metaverse? Kita akan lihat pada hari ini. Ya, seperti biasa, update ini lebih fokusnya terhadap teknik analisis. Dan pada hari ini kita akan masukin engine, karena cukup banyak yang nanya. Ya, jadi gua akan bahas secara TA-nya dulu, seperti apa kondisinya. Ya, tanpa lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update lagi mengenai token Metaverse. Terakhir kita bahas itu market cap-nya sekitar 30 miliaran. Sekarang turun sampai 2,8. Ya ini dia, sekali lagi, cryptocurrency market. Memang market yang volatile. Kita bisa lihat ya, Decentraland minus nyaris 10%, 9,67% dalam 24 jam terakhir. Axis 9,24%, Theta 10%, Sandbox 12%, dan banyak lagi. Nah, pada hari ini, karena sudah banyak banget yang request mengenai engine ya, gue akan bahas dulu secara teknik analisisnya. Nanti buat kalian yang tertarik, pengen gue bahas lebih detail secara fundamentalnya, boleh komen di bawah. Jadi untuk sekarang, gue bahas dulu mengenai TA-nya ya. Jadi seperti biasa, kita akan bahas koin-koin Metaverse yang pernah kita bahas secara TA-nya, kecuali engine mungkin ya, yaitu Mana, Sandbox, X Infinity, lalu Alice, Racha, dan Engine ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan masuk pada yang pertama, yaitu adalah Decentraland Mana. Oke, dan kita bisa lihat bahwa Mana pun ketarik oleh BTC ya. Kemarin padahal not bad ya, dia sudah mulai ada perkembangan, bisa menembus MA20 di 4 hourly chart, tetapi boom ya, basically benar-benar klasik ketarik oleh BTC. Dan kalau kita lihat di daily-nya pun bisa kurang lebih masih sama ya, permasalahan dia adalah dia membuat lower high terus, sama seperti BTC ya. Terakhir dia tes MA20 di Januari pertengahan ya, alias baru beberapa hari lalu sih ya. Dia reject dengan sangat jelas ke sini, breakdown, dan bahkan menembus struktur di sini ya. Artinya apa? Ya siap-siap. Lanjut lagi. Karena kenapa? Polanya masih terus lower high, dan lower high. Dan yang lebih parah lagi kemarin di sini dia membuat lower low yang lumayan lebih dalam daripada sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat sekarang support selanjutnya ada di mana. Support selanjutnya kalau kita lihat di daily ada MA200. Tetapi sebelum dari itu kita bisa pindah dulu ke weekly. Nah, untuk di weekly kita bisa lihat masih ada MA20. Jadi for now the biggest support untuk Mana adalah MA20 di weekly, yaitu di daerah $2 lebih 47 sen. Buat kalian yang ingin averaging boleh saja di sini, karena ya harusnya MA20 bisa cukup oke ya. Tapi ingat ya, BTC masih BT ya. Saat BTC BT atau bearish ya, apapun bisa terjadi ya. Jadi gue ingetin sekali lagi, jangan all in tapi averaging ya. Salah satunya adalah di $2 lebih 47, atau kalau mau dibuatin $2 lebih 48 sen. Itu adalah MA20 di weekly. Selain dari situ bisa juga kita tambah lagi posisi apabila andaikan tembus di situ ya. Dia tembus, masih ada MA200 di daily, yaitu di daerah $1.89 gitu. Jadi kurang lebih untuk Decentraland seperti itu ya. Dan sebenarnya ya ini ada kebantu juga dengan di sini ya. Kebantu dengan ada struktur di sini ya. Dimana kita bisa lihat di weekly ini ada convergence yang cukup baik dengan MA20 di weekly. Jadi semoga saja Decentraland ini bisa bertahan. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas dari MA20 dan bisa close weekly di atas dari situ, that's really good. Tapi kalau tembus, siap-siap ada kemungkinan bisa lanjut sampai ke MA200 di daily gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Mana Decentraland. Dan selanjutnya Sandbox. Kita bisa lihat bahwa Sandbox pun jebol ya, bahkan kalau kita lihat secara persentase lebih jebol Sandbox ya daripada Mana. Dan kita bisa lihat overall dia sudah jauh tembus dari sini ya. Dia udah tembus sejak kapan nih? Udah lumayan lama ya. Dan yang lebih parahnya lagi apa sebenarnya untuk Sandbox, dia bahkan belum sempat retest MA20. Kalau di mana dia masih sempat retest dulu 20 dan breakdown. Tapi for Sandbox lebih kuat lagi bahkan ya bearish movementnya. Jadi for now sih untuk Sandbox kita bisa lihat otomatis support terdekatnya adalah di MA20 di weekly. Sama seperti Decentraland Mana ya. Jadi kalau dilihat overall sih ya secara TA masih lebih oke Mana, Sandbox, dan kawan-kawan dibandingkan beberapa aset lain lah ya.
Kenapa? Karena ya baik lagi seperti yang gue bilang, masih cukup besar demand-nya walaupun yang ikutan ketarik BTC gitu ya. Jadi untuk sandbox kurang lebih cukup mirip ya. Bisa kalian pasang buy limit di MA20 di weekly. Untuk di sandbox ada di $3 lebih 30 ya kalau dibuletin. $3 30 sen. Dan semoga saja ya close weekly-nya tidak sampai di bawah dari MA20 begitu. Jadi kurang lebih sama ya, kondisinya cukup mirip dengan apa ya? Mana ya? Sama-sama support besarnya tuh di MA20 di weekly. Dan baik lagi dua-duanya masih bisa lebih dalam lagi andaikan sampai BTC masih ngambek gitu. Makanya kenapa gue ingatkan sekali lagi untuk dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah pakai uang dingin sehingga kalau sampai sangkut ya sudah santai. Dan yang kedua adalah jangan all in. Gitu. Kalian averaging. Kadang-kadang gini gue ngerti. Banyak orang berpikir bahwa aduh tapi kalau averaging nanti kalau naik gue nggak untung gede. Ya tapi sama, lo harus pikirin kebalikan juga. Kalau lo averaging kalau lu all in tiba-tiba turun banyak ya sama lu juga ruginya banyak ya. Jadi makanya kenapa approach gua untuk trading itu lebih ke averaging. Jadi gini, bahkan menurut gua kalau lu bingung baca chart gitu ya, lebih baik lagi udah lu DCA murni aja. Itu lu nggak perlu lihat chart, pokoknya lu setiap minggu misalkan lu mau nabung gitu, kesannya kayak mau nabung berapa terserah lu gitu. Misalkan lu mau nabung tiap minggu 100.000 di BTC atau di aset manapun yang lu yang pikir bakal bagus ke depannya. Lebih baik gitu kadang-kadang daripada apa lu paksain all in di satu posisi. Gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox ya. Jadi sama dengan mana? Sama-sama di MA20 secara support besarnya. Andaikan ini sampai tembus, bisa sama juga percis ke MA200 di daily gitu. Oke, dan sekarang masuk ke X Infinity. Kita bisa lihat X Infinity juga sama ya, sama-sama jebol. Sama-sama jebol dan sayangnya struktur di sini yang kita kemarin omongin tembus juga ya. Jadi ya kita bisa lihat memang market sedang menyedihkan ya, sedang menyedihkan. Dan kalau kita bisa lihat juga ya moga-moga nih ya, moga-moga dia masih bisa ketahan dengan daerah sini ya. Kita bisa lihat di sini ada struktur ya, di mana sebelumnya dia ada kapitulasi juga sih sedikit ke sini, tapi lumayan ada struktur di sini ya. Semoga saja nggak tembus. Kalau sampai tembus lagi, ya balik lagi ke weekly ya. Kalau di sini permasalahannya weekly-nya apa? Dia sudah tembus dari MA20. Jadi uh, kind of worse ya, kind of worse. Dan harapannya kita apa? Kalau sampai dia tembus lagi di daily ya. Tembus lagi ya benar di sini di daily. Di weekly-nya kita berharap sama Bollinger Band. Kalau Bollinger Band bawah bisa menahan, that's really good. Tapi for now bisa kita lihat X Infinity secara TA bisa dibilang kind of bad ya, even worse than Mana dan Sandbox ya. Jadi ini bisa dibilang struktur yang cukup penting. Kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari sini, that's good. Dan apa namanya, walaupun bisa dibilang ya, polanya masih sangat jelas ya. Pola dari X ini masih jelas. Lower high, lower high, lower high, dan lower low, lower lower, lower lower. Selama dia masih terus membuat pola seperti itu, ya masih bearish gitu. Jadi yang kita harapkan adalah minimal aksi kalau bisa ya konsolidasi di sini deh ya. Dan jangan sampai kepukul turun lagi ke bawah. Ya kalau sampai kapitulasi lagi ya siap-siap gitu. Siap-siap bisa ketemu Bollinger Band bawah di weekly. Oke, dan kita masuk ke engine ya. Jadi ini perdana pertama kali dibahas di Metaverse kita ya, di Metaverse Update. Dimana kita bisa lihat kemarin itu dia breakdown ya, dia tembus dari MA200. Sebelumnya sempat nyaris menjadi support di sini ya, tetapi kembali lagi ketahan oleh 20 ya. Si tukang pukul sedang beraksi ya. Dia dipukul sampai nembus MA200 sekarang. Nah, next support ada di mana? Kita bisa lihat di daily semua sudah tembus. Otomatis kita pindah ke weekly. Dan di weekly kita bisa lihat yang menahan harga dari engine adalah MA50. Sebelumnya kita bisa lihat seandainya dia breakdown parah pun MA50 bisa menjadi support yang cukup baik buat dia ya. Ini di Mei 2021 ya, ini saat BTC sedang parah ngambek ya karena Cina ngeban crypto mining. Dia tembus 20 bahkan dengan satu candle nyaris juga nembus 50. Tapi kita bisa lihat ya 1 2 3 4 5 6 ya, sekarang 6 kali nih. Pertanyaannya apakah 50 akan cukup kuat menjadi support untuk engine atau tidak? Ya, kita akan lihat dalam 2 hari ke depan. Apabila dia close di atas dari situ, that's really good. If not, that's the first time ya dia tembus 50 and that's not good gitu.
Jadi untuk engine sebenarnya ya sesuai yang kalian lihat ya, berarti buy limitnya di mana? Yaitu adalah di MA50 di weekly, yaitu di $1 lebih 97 sen gitu. Jadi kurang lebih untuk engine seperti itu ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk gua bahas lebih dalam si engine ini secara fundamentalnya seperti apa dan lain-lain, boleh komen di bawah ya, karena for now gua hanya bahas dulu mengenai TA-nya. Dan bisa dibilang not that bad ya, not that bad. Walaupun ya mungkin nggak se-oke mana atau di Decentraland, tapi not that bad. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk engine. Oke, dan selanjutnya adalah Alice. Kita bisa lihat Alice sekarang mulai menembus ini ya, mulai terus menembus support. Di mana di sini struktur tembus, di sini ya basically sedang menuju ke sini. Ya, kalau sampai struktur ini tembus juga, that's not good for Alice ya. Dan kita bisa lihat Alice ini salah satu aset yang cukup aneh secara price movement ya. Dari dia rilis, basically dia sideways, sedikit kapitulasi di sini karena Mei ya. Kapitulasi balik lagi ke daerah yang sama di sini-sini saja. Dan seperti yang gue bilang, yang menjadi resisten utama bagi Alice adalah close candle pertama dia justru. Oh, apa ironisnya ya. Di sini di daerah $20 something ya. Di mana dia berkali-kali mencoba untuk tembus, gagal ya. Di sini dia sempat tembus dikit tapi kapitulasi lagi, lanjut turun. Dan sekarang kita bisa lihat karena BTC ngambek ya, kita bisa lihat Alice juga dalam kondisi yang nggak bagus ya. Jadi untuk Alice for now kita bisa lihat bahwa di weekly juga nggak ada support sama sekali. Paling satu-satunya harapan ya Bollinger di bawah sini, and that's usually not that strong gitu ya. Jadi for now untuk Alice gue pribadi sarankan untuk wait and see. Jangan dulu ambil paksain buy limit gitu. Walaupun kalau lu mau banget kalau dipaksain ya bisa aja di sini sih, karena di sini ada struktur. Tapi kita bisa lihat struktur semua ketembus. Jadi kalau gue pribadi lebih baik sarankan untuk lo sabar aja dulu, sabar sampai minimal apa, dia mulai bisa lagi retest MA20, tembus di 20, close di atas 20, 50, dan pelan-pelan bisa kembali lagi masuk ke price range yang lebih bagus di atas MA200. Before that, sabar, ya jangan dipaksain. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Alice. Oke, dan sekarang masuk ke Racha, dimana kita bisa lihat Racha basically mulai masuk lagi ke posisi dekat-dekat awal dia rilis, gitu. Dimana ya kita bisa lihat ini terjadi karena kapitulasi dia di sini nih, mulai awal Desember lah, 8 Desember. Dia kapitulasi parah, recover, tetapi kita bisa lihat sekarang dia sudah mengunjungi daerah yang sama lagi di daerah sini. Tinggal kita lihat apakah ini akan cukup kuat untuk menahan harga Racha atau tidak gitu. Jadi sebenarnya kalau lo mau averaging ya boleh aja, tapi kalau gue pribadi sih dalam posisi seperti ini lebih baik wait and see dulu lah. Wait and see dulu, minimal di daily-nya dia mulai bisa retest MA20. Karena kita bisa lihat terakhir dia kena di 17 Januari itu langsung kepukul dengan sangat parah di sini ya. MA20-nya ganas banget di Racha. Jadi untuk Racha cukup mirip dengan Alice ya, wait and see, karena kalau kita lihat di weekly juga sudah jauh dari tembus ya, bahkan nggak keluar datanya. Karena kenapa? Masih cukup baru. Jadi ini sekali lagi gue ingatkan, resiko dari trading aset-aset yang masih cukup baru gitu ya. Bukan berarti Racha jelek gitu loh. Bukan berarti si fundamental dari project yang jelek. Tapi emang inherently seperti itu. Aset yang market cap-nya kecil ya, resikonya akan lebih besar. Karena kenapa? Untuk menaikkan dan menurunkan harga, uang yang dibutuhkan tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan misalkan lo mau nurunin atau naikin koin seperti Mana, Sandbox, dan Decentraland. Itu lebih sulit. Karena kenapa? Semakin besar market cap, semakin sulit untuk digerakkan. Begitu. Jadi, kalian harus selalu ngerti bahwa saat lo punya aset-aset yang market cap-nya medium, bahkan sampai low cap, itu resikonya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan aset-aset yang mungkin sudah lebih besar. Ya minimal masuknya ke large cap lah. Begitu ya, sudah berapa miliar US dollars. Begitu. Jadi kurang lebih seperti untuk Racha ya, yang perlu dilakukan PR-nya adalah mulai lagi retest MA20 dan mulai tembus dari MA20 ya, close di atas 20. Oke, dan yang terakhir ada Really, di mana kita bisa lihat Really is doing really bad ya. Secara TA-nya kita bisa lihat dia luar biasa turun. Nah, ini kurang lebih mirip seperti yang gue bahas di Racha juga ya. Racha kita tahu bahwa dia market cap-nya sangat kecil. Bahkan mungkin kalau di argue Really lebih kecil lagi gitu. Nah, makanya gue bilang waktu itu, kalau kalian tertarik untuk beli Really, lebih mendingan ikutan Launchpad.
Gitu. Karena kenapa? Resikonya kecil. Karena nih, kalau kalian beli kalau kalian dapat rally ini saat launchpad, itu kalian masih untung 6x ya, nyaris 7x dari posisi sekarang. Karena kenapa? Kalian dapat floor price. Resikonya makanya gue bilang sangat-sangat kecil gitu. Dan gue bahkan udah spesifik ngomong untuk rally, jangan paksain jaga lilin begitu. Walaupun tetap ada yang nakal, tetap jaga lilin, beli, udah gitu profit gitu ya. Yang nggak tahu di TP atau enggak ya. Tapi yang pasti yang gue udah bilang adalah really ini masih sangat high risk, even riskier dan Raca. Karena kenapa? Lihat aja market cap-nya sendiri, mana yang lebih besar gitu. Tapi baik lagi, kalau gue pribadi, gue cukup yakin dengan project dari si Rili. Ya, lu boleh lihat sendiri di Twitternya. Mereka nggak diem kok. Mereka terus ngelakuin apa yang harus mereka lakuin. Sudah ada demo yang lu sudah basically sudah bisa lihat gitu nanti kedepannya akan seperti apa. Udah mulai ada teaser juga seperti apa gitu si engine-nya akan bekerjanya dan lain-lain. Dan bahkan mereka akan ada virtual concert gitu. Jadi for me ya, gue pribadi akan tetap hold gitu. Tapi gue nggak nyaranin lu buat wah all in sekarang. No, karena TA-nya kita lihat faktanya nggak bagus kok ya. Dan kalau gue pribadi, gue nggak akan tambah dulu posisi sampai kapan dia tembus lagi MA20 di daily minimal gitu. Kalau dia belum tembus, ya belum balik lagi ke atas MA20 di daily, lupakanlah, jangan dulu tambah posisi lagi untuk rally gitu ya. Jadi sesuai dengan gue sudah sering bilang ya, posisi rally gue itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan BTC, ETH dan lain-lain. Jangan sampai kalian karena ngeliat ngepam kemarin rally di awal-awal atau aset apapun nanti ke depannya, wah jadi pengen dapat duit gede banget, ujung-ujungnya malah jadi nyangkut di atas. Ya, jadi gue ingetin, kalau lu mau invest di project-project seperti Rili, Raca, yang secara market cap itu masih kecil, ya bahkan even Rili lebih kecil lagi, itu pastikanlah jauh lebih kecil daripada portofolio yang utama lu, seperti BTC, ETH, mungkin Polkadot, Cardano, dan lain-lain ya. Gue nggak tahu purchasing portofolio seperti apa ya. Tapi gue ingetin sekali lagi, kuncinya adalah market cap. Semakin kecil market cap dari satu project, sebagus apapun fundamentalnya, itu akan lebih beresiko. Karena kenapa? Bandar akan lebih mudah maininnya. Butuh duit yang jauh lebih kecil. Otomatis kalau lebih kecil duitnya, bandar akan lebih berani main. Karena resiko mereka lebih kecil. Gitu ya. Itu cara berpikirnya. Jadi untuk Rili, gue ulangin, simple banget untuk Rili ya TA-nya. Kalau dia sudah mulai tembus MA20 di daily dan mulai close di atas dari MA20, baru kita ngomong lagi. For now, don't buy it. Ya, don't buy it. Tunggu sampai terjadi konfirmasi. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, gue mungkin ada bertanya-tanya, Bang, kenapa sih Bang BTC bisa hancur segitu parah? Dan Bang, ada berita apa sih sebenarnya yang bisa bikin market kok jadi bearish gitu ya? Tentunya kita tahu ada Rusia, FOMC dan kawan-kawan. Nanti itu akan gue bahas di besok, dan besok gue akan bahas mengenai apa saja sih possibility yang bisa terjadi di markets, terbaik dan terburuknya juga, gitu ya. Nah, untuk kesimpulannya bisa kita lihat bahwa Metaverse pun tidak anti longsor. Pada akhirnya mereka pun ikutan longsor. Tetapi kecenderungannya lebih oke dibandingkan dengan beberapa aset lain. Gitu. Kenapa? Karena Metaverse cenderung masih demand-nya cukup tinggi. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, saat masuk ke dalam aset apapun, lebih baik kita averaging dibandingkan kita paksain all in. Karena kalau all in, kebayang waktu kemarin di pucuk, sekarang nangis darah ya. Jadi kurang lebih seperti itu video untuk update Metaverse. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies ya. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang ingin bikin akun Bybit atau Hopi, di bawah ada link referral kita. Karena tentunya dengan kalian menggunakan link referral kita, kalian akan membantu Crypto Indonesia in general gitu. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai secara dua arah mengenai crypto in general. So, jangan lupa untuk like, share our video, klik the bell icon, jangan lupa juga subscribe, and see you on the next video.